sama seperti cinnamon 3,2 liter per jam dan untuk bobotnya 18 kilo gitu ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya lanjut lagi ke water purifier yang selanjutnya yaitu ombak. Di ombak juga sama, kodenya CHP, jadi outputnya adalah air dingin, air panas, dan air suhu ruang gitu ya Bapak Ibu. Nah ini adalah tampilan display dari ombak. Jadi ombak ini dia sangat-sangat full digital ya, sangat kekinian sekali ya Bapak Ibu. Cocok banget kalau Bapak Ibu mau tawarin ke keluarga milenial ya, yang suka sesuatu yang digital gitu ya. Dimana kalau Bapak Ibu perhatikan dia nggak ada fasetnya, sama seperti cinnamon. Jadi di sini juga semuanya touchscreen. Di sini ada beberapa tombol juga yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah di sini saya akan ajak Bapak Ibu belajar bareng-bareng gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang berkunjung ke kantor kita di Sudabang, lihat displaynya ombak tapi bingung nih ngambil airnya gimana karena nggak ada faset atau tuasnya. Nah Bapak Ibu, untuk di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ini adalah tempat pengeluaran air panas. Nah yang warna displaynya ada hitamnya ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengambil air panas, nah di ombak Bapak Ibu bisa memilih suhu air panas sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Dan kerennya lagi, salah satu unique selling point yang ada di ombak, dia itu akan ngasih rekomendasi ya suhu air yang tepat sesuai dengan kebutuhan minumnya Bapak Ibu. Misalnya nih Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini versi zoomnya. Kalau Bapak Ibu mau bikin teh gitu ya, bikin teh itu ternyata suhu air yang bagus itu ada di angka 60 atau 70 derajat. Sedangkan kalau Bapak Ibu di rumahnya punya bayi, mau bikin susu bayi, kita tahunya kalau nyeduh susu bayi ya pakai airnya ya panas gitu ya, air hangat ya, tapi kita nggak tahu suhu yang tepat berapa. Ternyata suhu yang tepat dan baik itu ada di angka 40 derajat seperti itu. Jadi ini adalah rekomendasi suhu yang nanti akan diberikan dari display ombak ini. Jadi misalnya nih Bapak Ibu mau milih ya, nanti saat Bapak Ibu ingin memilih suhunya, ini garis 3 ini nih yang kayak melengkung-melengkung 3 ini, nanti Bapak Ibu klik, Bapak Ibu touch gitu ya, nanti ada garis di bawah angka 90, itu tandanya adalah pilihan suhu yang bisa Bapak Ibu pilih, mulai dari 40, 50, 60, sampai 90. 90 ini adalah suhu maksimal, nanti yang keluar itu ada di angka 97 derajat gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, nanti ditekan lagi nih Bapak Ibu garis 3 ini supaya garis di bawah angka 90 berpindah ke angka 250. Ini adalah tempat untuk Bapak Ibu memilih jumlah air yang Bapak Ibu inginkan. Mulai dari 250 mili, 500, 1 liter, atau 750 mili. Bapak Ibu bisa pilih. Lanjut lagi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menentukan pilihannya, jangan lupa nanti ditekan. Nanti di sini ada tombol buat Bapak Ibu tekan sehingga nanti airnya keluar sesuai dengan pilihannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan juga di sini ada tombol A, B, C. Jadi ini adalah tombol memori. Gitu ya, maksudnya apa? Jadi di sini Bapak Ibu bisa nyimpen 3 memori untuk pengeluaran air panasnya. Misalnya di memori A, Bapak Ibu itu punya bayi di rumah. Bapak Ibu pilih suhunya 40 derajat dan botol susunya kebetulan 500 mili seperti itu. Nah, misalnya 500 mili gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, nanti Bapak Ibu simpen di memori A. Sedangkan di memori B, Bapak Ibu simpan, oh ternyata saya itu suka bikin kopi. Bikin kopi itu bagusnya suhunya 80 dan cangkir saya 250 mili. Itu Bapak Ibu simpan di memori B. Nah, nanti di memori C Bapak Ibu bisa nyimpan juga suhu air sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Sehingga saat besok hari Bapak Ibu ingin mengambil air sesuai kebutuhannya Bapak Ibu tinggal klik memori A aja, nggak usah Bapak Ibu setting-setting lagi biar lebih cepat gitu ya. Jadi ini adalah memori gitu ya, nggak usah di setting-setting, langsung tekan A,
langsung tekan tempat tombol airnya, keluar airnya gitu ya. Lanjut lagi Bapak Ibu, untuk di ombak ini dia punya unique selling point, di mana nanti setiap kali Bapak Ibu memilih air dingin atau air suhu normal, saat airnya keluar, nanti lampu UV-nya pada keran akan otomatis menyala Bapak Ibu. Nah, jadi nanti air yang keluar akan disterilisasi dengan sendirinya sehingga nanti airnya lebih aman untuk diminum gitu ya. Ini salah satu unique selling point yang ada di ombak. Lanjut lagi, ini adalah tampilannya juga lebih versi zoom ya Bapak Ibu. Di sini di ombak ada namanya chat lock. Jadi chat lock ini nanti kalau Bapak Ibu di rumahnya punya anak-anak gitu ya, punya anak kecil yang hobi explore, takut banget anaknya tekan-tekan keluar air panas, nanti ini ditekan aja nih gambar gemboknya 3 detik, nanti dia akan bunyi, itu tandanya ngekunci. Jadi sehingga nanti saat anaknya Bapak Ibu nih tekan-tekan panel yang di sebelah yang hitam ini, yang tempat pengeluaran air panas, itu nggak usah khawatir, nggak akan keluar airnya karena sudah di lock. Lanjut lagi, di sini juga ada water level sensor. Nah, water level sensor ini untuk memberitahu Bapak Ibu, misalnya nih ya, ternyata Bapak Ibu ngambil air tapi debitnya rendah, Bapak Ibu bisa lihat, mana tahu lampunya itu menyala, low sensornya. Jadi dia memberitahu bahwa memang air di tangkinya sedang sedikit dan masih dalam tahap proses filtrasi, sehingga air yang Bapak Ibu ambil tadi debitnya rendah. Seperti itu. Sekarang kita lihat video market dari ombak Bapak Ibu. Itu adalah video marketing dari ombak ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat untuk spesifikasinya. Jadi di ombak juga ada 5 paket penjualan Bapak Ibu. Ada paket 72 untuk harganya 370.000 per bulan. Kemudian ada paket 60 untuk harganya 430.000 per bulan. Ada paket 36 untuk harganya 550.000 per bulan. Dan untuk pembelian produk only harganya 18.460.000. Kemudian jangan lupa kalau beli produk only, beli filter package harganya 1.500.000. Kapasitas tangki dari ombak itu ada di angka in total 13,5 liter. Jadi kalau untuk tangki suhu air ruangnya itu dia ada di angka 7,8 liter. Kemudian untuk suhu air dingin ada di angka 2,3 liter dan suhu air panas 3,4 liter. Nah, kalau dikonversikan ini setara dengan 3 galon per hari. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga di sini ada konsumsi listrik untuk ombak. Jadi untuk listriknya, coolernya itu dia makan 0,6 ampere, sedangkan heaternya ada di angka 672 sampai 800 watt gitu ya. Jadi cukup tinggi. Selain itu, untuk kecepatan filtrasi dari ombak ini ada di angka 3,2 liter per jam. Bobotnya 21,9 kilo dan Bapak Ibu bisa tawarkan ombak ini ke siapapun ya, ke orang-orang yang memang daya listrik di rumahnya tinggi dan mungkin jumlah anggota keluarganya 4 sampai 5 atau 6 orang gitu ya. Bapak Ibu bisa prospek gitu. Lanjut lagi, sekarang kita kenalan dengan water purifier selanjutnya, namanya Core. Jadi Bapak Ibu, Core ini juga sama seperti ombak, dia ada output air panas dan air dingin. Sekarang kita lihat untuk sistem filtrasi atau teknologi filtrasi yang ada di Core. Kalau Bapak Ibu perhatikan, water purifier yang lain itu dia punya 4 filter, mulai dari Neosense, RO, plus Innosense, dan antibakterial.
Tapi di core dia punya 5 filternya, ada 5 Bapak Ibu. Ada apa aja? Jadi filter pertama Neosense ini di core itu tidak ada, digantikan dengan plus sedimen. Kemudian filter keduanya ada prekarbon, dan filter ketiganya baru RO membran. Nah, filter antibakterial filter keempatnya ada plus Inosense, baru di yang filter kelima ada antibakterial. Jadi kenapa nggak ada Neosense-nya? Karena memang unit dari si core ini paling besar Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tenang aja. Kalau filter Neosense ini tugasnya menghilangkan lumpur, karat, dan pasir, itu tugasnya sudah diambil alih sama plus sedimen. Jadi plus sedimen ini juga bisa menghilangkan lumpur, karat, dan pasir. Nah, klorinnya gimana nih? Zat kimia klorinnya kan di Neosense juga dia berfungsi, tugasnya seperti itu. Tenang aja, itu tugasnya diambil alih sama filter prekarbon. Jadi nanti filter prekarbon ini bertugas untuk menghilangkan zat kimia seperti klorin. Nah, lifetime-nya juga berbeda. Kalau di Neosense lifetime-nya 6 bulan, untuk di plus sedimen dia lifetime-nya 6 bulan, sedangkan di prekarbon itu 12 bulan. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih bertanya-tanya, yang filternya 5 water purifier apa? Itu adalah core. Jadi core itu filternya ada 5 ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa. Lanjut lagi, sekarang kita lihat tampilan display dari core. Jadi Bapak Ibu, core itu dia tinggi ya, dia itu nggak usah tabletop gitu ya, nggak usah taruh di meja lagi ya. Kalau mungkin water purifier yang lain dia tabletop ya, karena memang rendah, jadi harus ditaruh di meja sehingga nanti bisa sejajar dengan tinggi manusia, jadi nggak sulit ngambilnya. Sedangkan core ini udah tinggi sendiri. Nah, dia tuh mirip dispenser tapi tanpa galon, dan secara desain juga lebih bagus dari dispenser, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di core ini Bapak Ibu, dia itu ada tuasnya, sama seperti Neo Plus. Jadi dia ada tuasnya ini bisa Bapak Ibu tarik atau dimundurin, didorong, terserah senyamannya Bapak Ibu aja. Nah, sebelah kiri adalah tuas untuk pengambilan air panas, dan sebelah kanan untuk tempat pengambilan air dingin ataupun air suhu ruang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di display yang hitam ini ada lampu ya Bapak Ibu, kayak lampu lurus gitu ya, ada garis lurus. Nah, garis lurusnya kayak ada lampu tapi nggak full. Jadi ini adalah indikator suhu air gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ternyata garis lurus yang warna putih ini, putihnya lampunya full sampai atas, itu menandakan suhu air panas di dalamnya sudah maksimal, yaitu 97 derajat. Sedangkan untuk yang air dingin juga sama. Kalau misalnya putihnya ini udah full sampai atas, itu tandanya menandakan suhu air dinginnya juga sudah maksimal, 4 derajat, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, kalau mau ngambil air dingin dan air suhu ruang, nanti bisa diputar aja knopnya ya. Jadi kalau mau ngambil air suhu dingin, nanti ada pilihannya kok gitu ya, nanti diputar baru bisa diambil air dinginnya sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Lanjut lagi, sekarang kita lihat simulasi ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin lihat di sini ada tabel simulasi apa ya, kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, core ini karena kapasitas tangkinya besar, yaitu 21,1 liter ya, besar ya, gede gitu, banyak air di tangkinya. Ini biasanya kita akan rekomendasikan ke corporate. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang suka naik angkutan umum gitu ya, pernah naik kereta atau naik LRT gitu ya, di stasiun-stasiun itu udah ada unit core ini. Di stasiun Tanah Abang, di stasiun Gambir itu ada unit core ini di display, dan konsumen masyarakat bisa ngambil air secara gratis, itu disediakan oleh pemerintah di situ ya Bapak Ibu. Nah, core ini juga bisa Bapak Ibu rekomendasikan ke corporate, di mana corporate itu biasanya jumlah karyawannya lebih banyak gitu ya, lebih dari 5 orang gitu ya Bapak Ibu. Dan di sini ada simulasi yang bisa membantu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau prospek ke corporate. Maksudnya seperti apa? Jadi Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini ya. Biasanya corporate itu mengkonsumsi galon, membeli galon itu per hari itu nggak 3, nggak 4, bisa lebih dari 5. Karena tadi jumlah karyawannya banyak. Di sini kita ambil contoh aja. Misalnya suatu corporate itu membeli galon itu 9 galon per hari. Nah,
1 galon itu harga terakhir yang saya tahu itu 21.000, 22.000. Tapi di sini kita buletin aja 20.000 gitu ya Bapak Ibu. Mungkin di tempatnya Bapak Ibu masih ada yang 20.000. Jadi kalau misalnya 1 galon 20.000 per hari dikalikan 9 galon, itu dalam sehari korporat tadi harus mengeluarkan dana 180.000 untuk membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan air minum karyawannya gitu ya. Sedangkan kalau Bapak Ibu alihkan pakai KOR, dia akan lebih hemat. Hanya 14.000 aja, kok bisa 14.000? Nah, kita lihat ya. Kalau 180.000 per hari, dalam 1 bulan aja, korporat tadi sudah mengeluarkan dana 5.400.000. 5.400.000 untuk beli galon aja selama 1 bulan, Bapak Ibu. Itu banyak ya. Sedangkan nggak hanya efisien secara uang gitu ya. Kalau misalnya korporat tadi beli galon, dia juga harus mikirin nih, galon tadi mau taruh di mana. Pasti kantor tersebut punya ruang khusus nih, biasanya ada di sebelah pantry, kayak gudang gitu ya, untuk penempatan galon. Gitu ya, Bapak Ibu, pasti dia punya ruang khusus buat dia taruh galonnya. Nah, kalau Bapak Ibu tawarkan KOR ini kan tadi ada paket-paketnya ya. Oh, nanti di slide selanjutnya. Jadi KOR ini sama seperti Ombak, Neo gitu ya Bapak Ibu, ada paketnya. Ada paket 72, 36, dan 60. Tiap paketnya ini harganya berbeda-beda. Nah, misalnya contoh di sini harga paket 60 gitu ya Bapak Ibu, dia 420.000 per bulan. 420.000 per bulan dibandingkan 5.400.000 itu berapa kali lipat turunnya, itu sangat amat berbanding terbalik ya, lebih hemat lah 420.000 per bulan gitu ya. Nah, 420.000 per bulan ini dibagi, misalnya dalam 1 bulan ada 30 hari atau 31 hari, itu dibagi, maka dari itu didapatkan 14.000 per hari yang dikeluarkan kalau si korporat tadi mau membeli KOR. Dia lebih hemat secara finansial, lebih hemat secara ruang juga lebih hemat, karena udah nggak butuh space untuk naruh galon lagi, karena KOR ini adalah water purifier dan nggak butuh galon lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ruangan yang tadi dipakai buat nyimpen galon bisa dialihfungsikan, mungkin bisa buat tempat istirahat gitu ya Bapak Ibu, atau tempat gudang tambahan gitu. Nah, selanjutnya ini adalah simulasi ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, di sini ada water level sensor. Jadi di KOR ini kalau Bapak Ibu perhatikan, dia ada garis-garis di sini ya. Ini adalah water level sensor, di mana sensor ini nanti akan memberitahu si konsumen bahwa ternyata nih, misalnya lampunya ini nyala nih, tiga-tiganya, tandanya tangki air di dalam itu sedang full, dalam artian terisi penuh. Tapi kalau ternyata lampunya itu cuma nyalanya 1 Bapak Ibu ya, nah itu bisa jadi menandakan bahwa memang persediaan air di tangkinya sudah berkurang, sudah sedikit gitu ya, karena diambil-ambil terus seperti itu. Nah, itu adalah KOR ya, penjelasan tentang KOR. Sekarang kita lihat untuk video operation. Jadi itu adalah operation video dari KOR Bapak Ibu. Sekarang kita lihat spesifikasinya ya Bapak Ibu.
Jadi di core itu juga ada 5 paket, ada paket 72 harganya 390.000 per bulan Bapak Ibu, ada paket 60 harganya 450.000 per bulan, ada paket 36 harganya 570.000 per bulan, ada produk only, pembelian produk only harganya 18.850.000, dan untuk filter package harganya 1.800.000. Nah Bapak Ibu, untuk kapasitas tangki dari core besar ya Bapak Ibu, 21,1 liter, dan ini terbagi-bagi. Untuk tangki suhu air ruang atau normal ada di angka 11,5 liter, untuk tangki suhu air dingin ada di angka 6 liter, dan tangki suhu panas itu ada di angka 3,6 liter. Seperti itu. Kalau kita konversikan ya, ini setara dengan 9 galon per hari, dan untuk konsumsi listriknya ada di angka 530 sampai 660 watt. Kemudian untuk kecepatan filtrasinya ada di angka 10,3 liter per jam. Jadi kurang lebih core ini butuh waktu 1,5 jam nih Bapak Ibu untuk memenuhi tangkinya yang 21,1 liter. Kemudian untuk bobotnya 34,8 kilo. Dan untuk segmentasinya Bapak Ibu bisa tawarkan ke korporat, ke rumah sakit, ke pemerintahan gitu ya, ke kelurahan gitu ya Bapak Ibu, misalnya di mana mungkin total personnya bisa di atas 5 seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya lanjut lagi. Kita selanjutnya akan kenalan dengan water purifier kita, namanya Kue Crystal Ice. Jadi mungkin dari namanya aja Bapak Ibu udah tahu ya, ini ada fungsi apa nih gitu ya. Nah di sini dia ada kode tambahan I di belakangnya. Kalau tadi kodenya ada yang P untuk cinnamon, ada yang CHP ya untuk core, ombak, dan neoplas gitu ya Bapak Ibu. Ini kodenya ada CHPI gitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu I-nya apa. Jadi I-nya adalah ice ya Bapak Ibu, benar I-nya ice. Jadi CHPI. Jadi dia outputnya ada air panas, air dingin, air suruang, dan ada es, batu es gitu ya Bapak Ibu. Sekarang kita kenalan dengan sistem filtrasinya. Jadi Bapak Ibu, di Kue Crystal Ice juga sama ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada selang warna orange dan selang warna biru, dimana untuk selang warna orange ini adalah selang air masuk dari tap waternya Bapak Ibu. Di sini dia ada filter, namanya filter plus Neosense, ada RO, ada plus Innocence juga. Tapi dia tidak ada antibakterialnya Bapak Ibu. Nanti dia ada teknologi namanya UV. Selanjutnya, di sini juga dia pakai Fitnos atau katup buka tutup yang berfungsi sebagai water controller. Nanti dia akan ngasih sinyal kalau memang tangki airnya sudah berkurang. Dan di kristal ini Bapak Ibu bisa perhatikan, di mana jika dalam 1 hari atau dalam 24 jam tidak ada aktivitas pengambilan air suhu ruang dan air suhu dingin gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam 1 hari ini Bapak Ibu nggak ada ngambil air suhu ruang dan air suhu dingin gitu ya, dalam 24 jam gitu ya, nanti air yang ada di dalam kedua tangki ini dia akan otomatis terkuras, dan air kurasannya akan terbuang ke drain tank yang warna pipa atau selang biru ini, dan nanti akan keluar terbuang di drain valve-nya gitu ya Bapak Ibu, di selang pembuangan. Seperti itu jika dalam 24 jam. Lanjut lagi, sekarang kita kenalan dengan unique selling point Kue Crystal Ice yang pertama. Jadi dari namanya aja Bapak Ibu udah tahu bahwa produk water purifier ini bisa menghasilkan batu es. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi Kue Crystal Ice ini bisa membuat batu es. Nah untuk batu esnya ini juga bentuknya itu sangat amat berbeda dengan yang mungkin Bapak Ibu sering temui, apalagi mungkin kalau Bapak Ibu di rumahnya pakai batu es dari kulkas, itu kan cetakannya ya pada umumnya ya Bapak Ibu kotak-kotak ataupun bulat. Kalau ini dia bentuknya silinder gitu ya, kayak U gitu, nanti ada lubang gitu ya Bapak Ibu ya, nanti ada gambarnya, ada videonya. Nah cetakannya sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk cetakannya ini terbuat dari baja tahan karat, sehingga nanti produksi esnya ini lebih aman, lebih bersih dan maksimal lagi gitu ya, karena ini tahan karat, tenang aja. Dan untuk 1 kali produksi dalam 1 kali batch-nya, Kue Crystal Ice ini dapat menghasilkan 7 butir batu es. Nah
Jadi cetakan baja yang panjang-panjang ini Bapak Ibu ini ada 7 nih sebenarnya, cuman memang digambar 5 aja gitu ya. Sebenarnya ini ada 7. Jadi nanti air itu akan mengeras dan nanti dia akan jatuh ke dalam tangki batu es. Nah, dalam satu kali batch-nya dia mampu mencetak 7 butir batu es dan ini membutuhkan waktu 20 menit. Jadi in total kapasitas si tangki batu es kristal ini ada di angka 0,7 kilo atau setara 35 butir batu es. Gitu ya. Jadi memang tidak banyak karena memang kue kristal ice ini hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumahan, bukan komersil gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di rumah Bapak Ibu biasanya suka ngopi pakai batu es, akan lebih ringkes lagi, nggak usah cetak-cetak air lagi di dalam tempat cetakan batu es, nggak usah repot-repot kedinginan tangannya, ini tinggal tekan aja batu esnya keluar, seperti itu. Dan nanti jika tangki esnya sudah full, sudah 35 butir batu esnya, dia akan stop produksi, dia akan stop pencetakan batu es karena tangkinya sudah full gitu ya. Jadi secara otomatis akan stop produksinya. Nanti kalau sudah berkurang misalnya batu esnya diambil, baru nanti dia akan mencetak kembali gitu ya. Canggih banget ya Bapak Ibu ini mesinnya. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, produknya ini benar-benar canggih. Nah, ada unique selling point yang kedua. Nah, unique selling point yang kedua yaitu dual UV sterilization Bapak Ibu. Nah, dual UV sterilization ini di kue crystal ice kita sudah punya teknologi termutakhir namanya UV sterilization yang efektif dalam menonaktifkan kuman penyebab penyakit yang ada di air tanpa mempengaruhi sifat air gitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti airnya tetap jernih, tidak berbau dan tidak berwarna. Dan untuk UV sterilization ini dia ada di tangki batu es dan di fasetnya, di tempat pengeluaran air dingin, air panas, air suhu ruang gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti dalam satu hari UV di tangki esnya akan menyala 3 kali sehari, sedangkan untuk di fasetnya 4 kali sehari. Dan saat UV-nya menyala, nanti akan muncul notifikasi di display kue crystal ice-nya. Misalnya contoh di sini UV care faset gitu ya, berarti sedang nyala nih UV yang ada di faset. Atau ternyata yang nyala itu yang di ice tank, berarti sedang nyala yang di ice tank. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut lagi kita ke unique selling point yang ketiga. Unique selling point yang ketiga itu adalah dia punya 2 color option. Jadi ada 2 pilihan warna yang bisa dipilih oleh konsumen nih. Misalnya kalau tadi core, neo plus, cinnamon itu kan cuma 1 pilihan aja warnanya, ya udah core putih gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk kue crystal ice, konsumen bisa milih ada warna porcelain white dan ada warna pebble gray. Ya, yang satu warnanya terang gitu ya, clean look, yang satu lebih elegan, warna hitam, black, pebble gray gitu ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan seleranya konsumen. Lanjut lagi, sekarang kita lihat video marketing dari kue crystal ice. Bapak Ibu bisa perhatikan untuk batu esnya seperti apa bentuknya. Oke, itu adalah video marketing dari kue crystal ice. Sekarang kita lihat spesifikasi dan harga
harganya ya Bapak Ibu. Jadi di kue Crystal Ice ini ada 4 paket. Paketnya itu ada 72, 60. Nggak ada paket 36 Bapak Ibu. Jadi untuk paket 72 harganya 490.000 per bulan, dan paket 60-nya harganya 580.000 per bulan. Kalau mau beli produk only harganya 25 juta, dan untuk filter package-nya 1.800.000. Untuk kapasitas tangkinya ada di angka 5,1 liter in total ya Bapak Ibu, dan ini terbagi-bagi. Untuk air suhu normal ada di angka 1,8 liter, air suhu dingin ada di angka 1,8 liter, dan air suhu panas ada di angka 1, liter, serta tangki batu esnya itu ada di angka 0,7 kilo atau setara 35 butir batu es. Kecepatan filtrasinya ada di angka 3,2 liter per jam, konsumsi listriknya 400 sampai 500 watt, dan untuk bobotnya 23,9 kilo Bapak Ibu. Oke, sekarang saya lanjut lagi ke water purifier yang selanjutnya, yaitu Vilime 3. Nah, Vilime 3 ini dia kodenya CHP ya Bapak Ibu, jadi outputnya ada air dingin dan air panas. Sekarang kita masuk ke video. Oke, keren banget. Jadi Vilime 3 ini adalah generasi terbaru ya daripada Vilime sebelumnya, Vilime 2. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di videonya di awal-awal tuh ya, dari Vilime 2 tiba-tiba dia muncul Vilime 3-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk unique selling point yang pertama. Jadi Bapak Ibu di Vilime 3 unique selling point-nya itu adalah dia punya panel layar sentuh yang elegan gitu ya. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Vilime 3, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya Vilime 3 di rumahnya atau ada yang pernah lihat ya saat berkunjung ke Fatmawati, ke kantor kita. Nah, di sini kalau Vilime 3 dia itu semuanya sudah touchscreen. Gitu ya Bapak Ibu, semuanya sudah touchscreen, dan di sini kalau Bapak Ibu mau mengambil air gitu ya, cukup nanti dipilih aja, dan nanti ini levernya didorong, di push aja gitu ya. Jadi dia tuh nggak ada tuas gitu ya Bapak Ibu, ini lever namanya. Lanjut lagi Bapak Ibu, kita lihat unique selling point yang kedua, dia punya teknologi UV juga gitu ya. Jadi teknologi UV-nya itu berada di tangki air, di mana nanti saat UV-nya menyala dia akan beroperasi selama 3 jam. Jadi UV ini dia akan menyala di jam ke-13. Jadi misalnya nih ya, kita tidak bisa terpaku dengan perputaran jam dunia gitu ya Bapak Ibu. Misalnya gini, Bapak Ibu beli Vilime 3, saya juga punya, kebetulan Vilime 3 saya habis di hard service gitu ya, di hard service dan dihidupkan, dinyalakan di jam 1 siang. Itu dia akan menunggu sampai jam 12 malam, baru nanti di jam 1 malam dia akan nyala UV-nya selama 3 jam, seperti itu. Bisa jadi berbeda dengan Vilime yang ada di rumah Bapak Ibu yang kebetulan sedang tidak di hard service, dan nyalanya itu dari pertama dibeli itu misalnya dipasang gitu ya, diinstal itu di jam 6 pagi gitu ya, jam 6 pagi ya udah diinstal, udah nyala, baru nanti nunggu 12 jam, di jam ke-13-nya baru nyala UV-nya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak sama setiap orang waktu UV-nya menyala. Nah, UV ini adalah teknologi yang paling canggih gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kue Crystal Ice dan Vilime 3 ini sudah memakai teknologi UV Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu,
kita ke unique selling point yang ketiga, yaitu ada 2 color option. Jadi 2 pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen, mau yang warna porcelain white, warna cerah gitu ya, lebih bersih ya tampilannya, boleh banget pilih warna porcelain white, atau mau yang warna gelap-gelap gitu ya, bisa pilih yang pebble gray. Jadi dia warnanya memang bukan hitam solid ya, bukan black solid, lebih ke pebble gray gitu ya Bapak Ibu, jadi bisa dipilih juga. Lanjut lagi, sekarang kita lihat nih cara penggunaannya. Jadi kalau tadi Bapak Ibu perhatikan di Neoplus gitu ya, kalau mau matiin fitur air panas itu kan cukup ditekan aja ya, hot on slash gitu ya, atau garing garis miring off gitu ya, itu ditekan. Nanti kalau lampu si air panasnya itu mati, tandanya fitur air panasnya sedang dimatikan. Tapi memang kalau di V-Lime ini dia itu agak sedikit lebih banyak ya kombinasi yang harus Bapak Ibu tekan atau pilih. Nah misalnya kalau Bapak Ibu pengen mematikan fitur hotnya, jadi fitur hotnya mau dimatikan, jadi nanti Bapak Ibu bisa tekan tombol hot, tombol amount dibarengi dengan ambient. Jadi ini 3 tombol ini ditekan secara bersamaan. Selanjutnya misalnya Bapak Ibu mau mematikan fitur air dingin, itu nanti tombol amount sama cold sama ambientnya ditekan bersamaan supaya nanti fitur air dinginnya mati. Atau Bapak Ibu ternyata mau mematikan fitur eco mode gitu ya. Nah nanti ditekan tombol hot sama ambient. Jadi nanti fitur eco mode-nya mati. Atau Bapak Ibu mau ngunci semua fiturnya supaya nanti tekan gitu ya, misalnya ada tamu di rumah nih ya, takut tamu tekan gitu ya. Nah Bapak Ibu lock aja, nanti tekan eco mode sama ambient bersamaan. Jadi itu dia ngelock semua fiturnya seperti itu. Lanjut lagi, sekarang kita lihat spesifikasi dari V-Lime 3. Jadi V-Lime 3 ini dia sama seperti kue Crystal Ice Bapak Ibu, ada 4 maksud aku. Untuk paket 72 harganya 370.000 per bulan. Ini special price sampai akhir Februari. Karena nanti di Maret harganya berbeda gitu ya Bapak Ibu, nanti ada memorandumnya lagi. Lanjut lagi, untuk paket 60 harganya 430.000 per bulan. Kemudian untuk produk only-nya harganya 18.460.000. Untuk filter package harganya 1.500.000, dan untuk kapasitas tangki dari V-Lime 3 ini ada di angka 11,4 liter. Nah, ini terbagi-bagi. Untuk tangki suhu air ruangnya ada di angka 6,1 liter, air suhu dinginnya ada di angka 2,6 liter, dan air suhu panasnya 2,7 liter Bapak Ibu. Selanjutnya konsumsi listriknya untuk pendinginnya 0,6 ampere, dan untuk pemanasnya 670 sampai 800 watt. Kecepatan filtrasinya 3,2 liter per jam, dan bobotnya 20 kilo Bapak Ibu. Seperti itu, ini adalah spesifikasi untuk V-Lime 3. Nah, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu, kalau punya pertanyaan bisa disimpan dulu gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjut akan menjelaskan tentang produk terbaru ya Bapak Ibu, namanya POE gitu ya. POE ini kepanjangan dari Point of Entry Bapak Ibu, jadi ini adalah outdoor filter gitu ya. Nah, outdoor filter ini fungsinya buat apa? Nah, kita lihat Bapak Ibu.
Oke, itu adalah video dan bayangan sedikit ya, ini produk apa gitu ya. Tadi dari videonya udah sedikit terjawab gitu ya rasa penasaran Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kita lihat 4 unique selling point dari POA terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, di POA ini dia juga punya 4 unique selling point. Punya unique selling point seperti produk-produk yang lain. Nah, unique selling point yang pertama, dia itu menggunakan filternya itu teknologinya ultra filtration membrane, di mana dia mampu menyaring 0,01 mikron ya Bapak Ibu. Kemudian dia punya multi-port valve. Jadi nanti multi-port valve ini bisa diatur sesuai dengan fungsi air yang diinginkan oleh konsumen. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Lanjut lagi, di sini ada auto timer Bapak Ibu, dan juga di sini untuk material dari CPOA ini dia sudah stainless steel bodinya, dan pasti Bapak Ibu udah tahu ya, ini stainless steelnya dia materialnya yang 304 kalau saya tidak salah, nanti ada di spesifikasi, dia itu anti karat gitu ya, nggak akan karatan seperti itu. Lanjut lagi, sekarang kita lihat untuk ultra filtration membrane. Jadi di POA ini dia itu mempunyai teknologi filtrasi namanya ultra filtration membrane, di mana teknologi filtrasi ini mampu menyaring 0,01 mikron gitu ya Bapak Ibu. Kalau tadi di RO itu mampu menyaring 0,0001 mikron, kalau di ultra filtration membrane dia mampu menyaring 0,01 mikron. Nah, ini mampu menghilangkan kotoran ya Bapak Ibu yang pada umumnya terdapat dalam air keran seperti karat, partikel, bakteri, sedimen, patogen-patogen yang kurang baik, dan zat organik gitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi di sini untuk material dari ultrafiltration-nya ini, dia itu materialnya dari polyvinylidene fluorida, atau kalau Bapak Ibu bingung sebutnya, dia disingkatnya PVDF gitu ya Bapak Ibu. Di mana material PVDF ini dia itu punya advantage atau manfaat Bapak Ibu. Yang pertama, dia itu chemical resistant gitu ya, tahan zat-zat kimia. Kemudian high temperatur, dia tahan di temperatur yang tinggi, dan dimensinya stabil, dia tidak memuai, tidak membesar gitu ya Bapak Ibu, dan untuk performance filtration-nya itu sangat baik atau good. Nah, untuk filter ultra filtration ini dia lifetime-nya itu 36 bulan. Jadi filternya ini umurnya itu 36 bulan Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu lihat kalau RO itu umurnya 24 bulan lifetime-nya, kalau yang ultra filtration ini 36 bulan. Dan untuk maintenance-nya ini nanti tiap 6 bulan, bukan tiap 2 bulan. Berbeda dengan water purifier. Gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, kita ke multi-port valve. Jadi Bapak Ibu, sebentar. Jadi multi-port valve ini, dia ini bisa disesuaikan nantinya sesuai dengan kebutuhan si konsumen. Misalnya nih, konsumen dia nanti mau pilihnya air yang terfilter. Nanti ini valve-nya itu diputar aja ke bagian filter, sehingga nanti airnya akan difiltrasi, sehingga nanti air yang ada di torennya Bapak Ibu akan menghasilkan air yang sudah terfilter. Dalam artian air yang tersimpan sudah air yang terfilter, yang lebih bersih gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nih ternyata konsumennya Bapak Ibu ini nggak mau pakai air yang filter, dalam artian pengen buru-buru nih airnya yang dipakai, nanti bisa pilih bypass aja gitu ya.
Jadi nanti untuk bypass dia akan menyediakan pasokan air mentah secara instan tanpa filtrasi gitu ya. Misalnya ada kondisi tertentu gitu ya, misalnya ternyata airnya lagi memang debitnya nggak banyak gitu ya, sedangkan kalau masuk ke filter dulu mungkin akan butuh waktu. Jadi Bapak Ibu mau cepet aja karena butuhnya juga cuman buat basuh-basuh gitu ya, misalnya saya mau pakai buat mandi atau apa gitu ya, lagi butuh buru-buru maksud saya, jadi Bapak Ibu langsung ke bypass aja. Selanjutnya di sini ada fungsi namanya backwash. Jadi fungsi backwash ini dia akan membilas kotoran yang menempel pada dinding bagian dalam yang ada di filternya. Gitu ya Bapak Ibu, nanti si backwash ini setelah Bapak Ibu pilih, dia durasinya itu akan memakan waktu 10 sampai 15 menit. Nah, setelah nanti Bapak Ibu backwash, Bapak Ibu jangan lupa pilih fast rinse. Jadi setelah backwash itu harus dibarengi bersama dengan fast rinse. Fast rinse ini fungsinya untuk membersihkan kotoran di dalam membran. Tadi kotorannya udah dibilas gitu ya, baru nanti diluruhkan sama si fast rinse ini, dibersihkan lagi dan nanti dialirkan keluar melalui saluran pembuangan. Seperti itu. Jadi ini adalah portnya, dan Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti kalau misalnya ternyata Bapak Ibu akan install produk VOE atau konsumennya akan menginstal produk ini, nanti untuk penggunaan multiport ini akan diajarkan dan diedukasi oleh tim City gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, di sini ada tampilan gitu ya, sebagai gambaran aja buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini nih yang terbentang ini ya, jadi ini adalah gambaran filternya Bapak Ibu. Kalau misalnya filternya itu kan POI itu kan bulat gitu ya Bapak Ibu, jadi filternya juga mengikuti bentuknya POI tadi. Jadi kalau misalnya dia dibentang gitu ya, ini dia seperti ini tampilannya. Nah, kalau Bapak Ibu memilih port yang filter, berarti kan nanti air dari raw waternya Bapak Ibu atau air mentah dari tap waternya Bapak Ibu itu akan masuk ke si POI tadi, dan nanti dia akan difilter airnya tadi, dia masuk nih, dia difilter ya Bapak Ibu, nanti air bersihnya akan keluar. Yang keluar itu adalah air purifier, air yang sudah dimurnikan. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu membutuhkan air ini secara buru-buru gitu ya, lebih cepat gitu ya, Bapak Ibu milih bypass, berarti nanti air dari sumbernya Bapak Ibu tidak akan masuk ke POI tadi, dia akan melewati jalan pintas, langsung masuk aja, langsung keluar aja gitu maksud saya. Nah, sedangkan kalau ternyata Bapak Ibu ingin membersihkan si POI tadi atau membackwash gitu ya, nanti saat Bapak Ibu pilih portnya, nanti air mentah tadi akan masuk dari tengah gitu ya Bapak Ibu, dia akan masuk dari jalur outnya, kemudian nanti dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di filter. Nah, selanjutnya jangan lupa nanti dipilih fast rinse supaya tadi kotoran yang di backwash nanti akan luruh, sehingga nanti filternya akan lebih bersih gitu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi, sekarang kita lihat di sini ada auto timer. Jadi auto timer ini fungsinya untuk mengatur kapan filter melakukan proses flushing Bapak Ibu. Jadi nanti di auto timer ini bisa disetting gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk permasalahan terkait settingannya, kalau Bapak Ibu bingung, ini nanti akan diedukasi oleh tim City. Jadi misalnya nih Bapak Ibu di rumahnya itu sumber airnya itu air PDAM gitu ya. Nah, air PDAM itu dia untuk proses flushingnya itu kalau tidak salah rekomendasinya 12 jam sekali secara otomatis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih timernya gitu ya. Berbeda juga dengan air tanah. Jadi untuk terkait dengan proses flushing ini nanti tim City akan mengedukasi. Selain itu, untuk dari si timernya ini dia punya keuntungan atau salah satu selling point-nya yaitu layarnya lebih besar. Jadi layar LCD-nya tuh lebih besar Bapak Ibu, dan
ada 4 pengaturan penyiraman yang mudah. Jadi ada 4 pengaturan penyiraman yang bisa dipilih. Selain itu, untuk auto timer ini juga sudah mendapatkan IPX5 rating. Jadi ini ada apa sih IPX5 ini? Jadi ini membuktikan bahwa auto timer ini sudah water resistant, tahan air gitu ya Bapak Ibu. Jadi tahan air hujan, air cipratan atau air embun gitu ya. Karena memang POE ini letaknya berada di luar rumah gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi. Kita lihat di sini ada mode-mode yang ada di auto timernya. Di sini kalau yang gambar tangan ini ya Bapak Ibu namanya instant water flushing. Itu nanti ditekan aja tombolnya, ini akan langsung mengaktifkan air gitu ya. Nah, jangan lupa kalau mau dimatiin nanti ditekan lagi. Nah, selanjutnya ada delay button. Delay button ini untuk menunda waktu memulai yang telah diatur. Jadi misalnya Bapak Ibu ngatur waktunya jam 12 gitu ya. Nanti Bapak Ibu mau di delay dulu, nanti ditekan aja delay buttonnya. Selanjutnya nanti atur knop ke pengaturan penyiraman yang diinginkan dan tekan knop untuk mengkonfirmasi pilihan. Jadi nanti di sini ada knop nih. Di bawah oke ini juga ada on off. Nanti ini bisa diatur ya Bapak Ibu. Nanti juga nggak usah bingung, akan diajarin oleh tim Siti-nya. Nah, lanjut lagi sekarang kita lihat untuk unique selling point yang keempat, yaitu materialnya dari stainless steel. Jadi materialnya ini Bapak Ibu kan bisa ini stainless steel, di mana cover filternya ini dari bodi baja tahan karat. Dia ini durability-nya lebih tahan lama dan cocok banget untuk pemasangan di luar ruangan Bapak Ibu. Selanjutnya dia juga mudah dipasang di berbagai lokasi, tapi memang kita sarankan untuk di rumah. Maksudnya lokasinya apa? Bisa taruh di taman belakang gitu ya Bapak Ibu, di taman depan, taman samping gitu ya. Kalau rumahnya gede ya, amin gitu ya Bapak Ibu. Lanjut lagi di sini, dia juga bisa dipasangnya di lantai atau di dinding. Jadi kalau misalnya mau di lantai dia boleh ya nanti berdiri gitu ya di lantai, atau mau menggantung di dinding itu juga bisa seperti itu. Nah, ini ada ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi di multiport-nya ini dia itu ada 3 jalur Bapak Ibu. Ini ada jalur untuk water outlet, ada water inlet, dan ada backpost-nya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada salah satu simulasinya, di mana yang pertama itu adalah tap water-nya Bapak Ibu. Untuk POE ini dia itu dipasang atau diinstal itu sebelum toren rumahnya Bapak Ibu. Jadi baiknya memang sebelum toren. Jadi dari tap water nanti airnya akan masuk ke dalam si POE ini, dan nanti setelah terfiltrasi air yang sudah bersih tadi akan masuk ke water tanknya atau torennya Bapak Ibu. Seperti itu. Baru nanti air yang ada di dalam torennya Bapak Ibu adalah air yang terus untuk menyiapkan bahan, bahkan untuk instalasi water purifier jika ternyata Bapak Ibu mau pasang water purifier tapi terkendala di kekeruhan air gitu ya. Karena tadi water purifier syarat instalasinya NTU-nya itu paling maksimal PDAM itu 5 gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya untuk rumah konsumen yang mau dipasang POE ini TDS-nya ada di angka berapa sih Mbak Rahmi? Jadi di sini Bapak Ibu untuk konsumen yang ingin dipasang POE TDS maksimalnya itu ada di angka 500 seperti itu ya. Dan sekarang kita lihat untuk spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, model dari si POE ini dia itu POE 23A, kemudian tipe filtration-nya ultra filtration, dan material membrannya itu PVDF. Untuk material stainless steel-nya dia itu yang kode 304 Bapak Ibu, dan untuk harga produk only-nya 15 juta. Untuk temperaturnya ada di angka 5 derajat sampai 45 derajat.
Dan untuk water pressure inletnya ada di angka 15 sampai 80 psi. Dia bisa untuk air yang bersumber dari tap water ataupun air tanah ya underground, dan flow kapasitas airnya 3.200 sampai 3.300. Bobotnya ada di angka 10 kilo gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu sedikit informasi sharing terkait dengan produk water purifier maupun outdoor filter atau POI Bapak Ibu. Nah, mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu air purifier ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya mungkin saya akan share link absen terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini juga untuk Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan di kolom komentar, ini sudah dibantu jawab oleh Mas Haikel ya. Makasih Mas Haikel. Jadi buat Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya, boleh di raise hand gitu ya. Nanti saya akan panggil namanya Bapak Ibu. Saya akan buka kesempatan untuk 5 penanya terlebih dahulu. Saya panggil Bapak Dr. Andes Suyanto, Bapak Suyanto DRS gitu ya. Boleh Bapak Suyanto di open mikrofonnya. Selamat siang Bu Rahmi. Siang Bapak. Perkenalkan saya HP baru dari Semarang. Makanya ini saya belajar di training ini. Terima kasih atas informasinya, luar biasa. Tetapi jujur ya, ini karena materinya begitu banyak itu, saya terima materi yang awal ingat, tapi begitu sampai di materi belakang yang depan lupa begitu. Jadi iya betul. bagaimana kalau materi ini bisa di share lewat leader, di breakdown sampai ke mitra marketing yang baru begitu, yang pertama. Yang kedua, untuk yang terakhir itu materi POI Pak. Oh ya, POI itu kalau boleh saya garis bawahi, itu bagi tempat yang memang TDS-nya di atas ambang batas gitu kan. Jadi untuk yang TDS-nya 500 ke bawah kan itu aman, tidak perlu menggunakan itu ya. Itu. Oke, saya dulu pertanyaannya. Yang terakhir ya. Ini pertanyaan dari calon konsumen. Seandainya konsumen itu sudah mengambil untuk paket yang 72 bulan, sudah selesai, bagaimana kelanjutannya? Apakah itu nanti produk itu menjadi milik konsumen, terus bagaimana pemeliharaan selanjutnya, ataukah diganti produk yang baru? Itu terima kasih, mohon maaf pertanyaannya agak panjang. Oke, nggak apa-apa Bapak Suyanto ya. Jadi pertanyaannya ada 3, saya coba jawab satu persatu gitu ya. Bapak, untuk terkait dengan materi training hari ini memang materinya banyak banget gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dari awal sampai akhir, yang awal malah lupa betul sekali gitu ya, karena memang belajar itu berproses ya Pak, nggak apa-apa, apalagi Bapak baru pertama join. Tapi Bapak nggak usah khawatir, untuk materi training hari ini kita juga sudah share ke para leadernya Bapak Ibu atau HM-nya Bapak Ibu. Jadi harusnya rekan-rekan HM-nya Bapak Ibu sudah punya materi training hari ini, jadi nanti tinggal diinfokan saja gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata Bapak Ibu leadernya kurang responsif gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa minta atau ngambil materinya dari Kue University. Jadi Kue University ini adalah platform untuk belajar mandiri gitu ya Bapak Ibu, dimana nanti untuk pendaftaran ke Kue University juga Bapak Ibu bisa minta bantuan ke leadernya untuk dikirimkan link pendaftaran. Seperti itu. Oke. Iya, oke, lanjut pertanyaan kedua. Terkait dengan POI. Tadi Bapak bertanya terkait POI itu TDS-nya 500, kalau ambang batasnya di bawah 500 berarti nggak usah pakai POI kayak gitu ya Pak. Jadi sebenarnya Bapak, POI ini dia itu concern-nya itu terhadap tingkat kekeruhan air di rumah konsumen. Karena mungkin Bapak punya pengalaman berkunjung ke rumah saudara, tetangga, atau teman gitu ya. Ada beberapa daerah di Indonesia gitu ya, yang memang
kualitas airnya itu kurang bagus gitu ya, dalam artian airnya itu kuning gitu ya Bapak Ibu. Terus kalau airnya kuning dipakai nyuci baju, otomatis baju juga jadi bernoda, kekuningan, apalagi kalau nyuci baju putih. Selain itu, air yang tadi kuning dan bau tadi itu juga berpengaruh, dia bisa meninggalkan noda dan karat di keran air dan sebagainya. Dan untuk orang-orang yang mempunyai efektivitas tinggi, dalam artian kulitnya itu punya eksim, alergi kulit, gatel-gatel, kayak lansia atau bayi gitu ya, yang sensitivitasnya tinggi ya, terutama untuk kulitnya, itu biasanya kalau ternyata airnya kurang bagus gitu ya, itu akan berpengaruh kepada gatal-gatal, merah-merah, iritasi gitu ya Pak. Jadi cukup kasihan karena kan air ini adalah kebutuhan utama seperti itu. Nah, POI ini concernnya itu adalah di tingkat kekeruhan air. Bukan berarti kalau Bapak ternyata berkunjung ke rumah rekan Bapak, rumahnya itu TDS-nya itu di bawah 500 gitu ya.